Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmat Fitrian. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 221111060, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menerangkan materi tentang filsafat ilmu guna memenuhi tugas tengah semester 1. Pertama, apakah yang disebut dengan filsafat ilmu? Pengertian filsafat ilmu adalah terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Filsafat sendiri berasal dari kata philo dan sophia. Philo bermakna cinta, sedangkan sophia bermakna kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi dapat diartikan filsafat adalah cara berpikir menyeluruh, mendalam, sistematis yang bertujuan mencari kebenaran. Sedangkan ilmu berasal dari kata alima ya'lamu ilman, berasal dari kata bahasa Arab yang berarti tahu maupun pengetahuan. Jadi ilmu bermakna sesuatu yang disusun secara konsisten berupa pengetahuan yang disepakati banyak orang. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan, ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Filsafat ilmu memiliki beberapa karakteristik, antara lain 1. Yaitu radikal. Radikal adalah berpikir secara mendalam dan tidak berhenti pada satu wujud realitas tertentu. Yang kedua, konseptual, yaitu mempertanyakan pengalaman yang dipertanyakan definisinya. Ketiga, koheren, yaitu konsisten, berpikir logis, tidak kontradiktif, serta masuk akal. Yang keempat, sistematis, yaitu berhubungan secara teratur, memiliki tujuan dan tertata. Yang kelima, universal, mencari gagasan pemikiran secara menyeluruh. Yang keenam adalah komprehensif, yaitu melihat sesuatu hal secara lengkap, meliputi berbagai aspek. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat ilmu. Beberapa ruang lingkup filsafat ilmu antara lain 1. Ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti keberadaan dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa ontologi adalah bagian filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau hakikat yang ada. Ada 3 macam yang menjadi objek ontologi, yaitu alam fisik, manusia, dan Tuhan. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Dapat diartikan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang asal-muasal, sifat, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti layak atau pantas, dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa aksiologi adalah bagian filsafat yang membahas tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Ada 3 macam yang menjadi objek aksiologi, yaitu etika, estetika, dan religi. Pembahasan dalam filsafat ilmu. Ada beberapa pembahasan dalam filsafat ilmu antara lain 1. Penalaran. Pengertian penalaran adalah proses berpikir yang memiliki penalaran tertentu untuk menarik sebuah kesimpulan. Penalaran memiliki ciri-ciri, yaitu setiap penalaran memiliki logikanya sendiri.
Kedua, bersifat analitik, menyadarkan diri dengan menggunakan analisa. Pembahasan kedua yaitu pengetahuan. Ada beberapa jenis pengetahuan, antara lain: 1. Pengetahuan biasa atau common sense, yaitu pengetahuan yang diketahui banyak orang. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu sebuah usaha untuk mengorganisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat bersifat kontemplatif dan spekulatif. Keempat, ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Pengetahuan memiliki beberapa sumber, yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Pembahasan ketiga ada logika. Logika dapat berguna antara lain: 1. Membantu setiap orang untuk berpikir. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Ketiga, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Keempat, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan secara tajam dan mandiri. Kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran. Pembahasan keempat yaitu berpikir. Ada beberapa aturan untuk berpikir secara benar, yaitu 1. Tahu dengan sadar apa yang dikerjakan. Kedua, membuat klasifikasi yang semestinya. Ketiga, mengetahui dengan sadar mengapa menyimpulkan ini dan itu. Keempat, mencintai kebenaran. Kelima, tahu dengan sadar apa yang dikatakan. Keenam, mencintai definisi yang tepat. Ketujuh, menghindari kesalahan-kesalahan. Lalu apakah ada manfaat kita belajar filsafat ilmu? Tentunya ada. Ada beberapa manfaat kita belajar filsafat ilmu, yaitu 1. Mampu mengembangkan pengetahuan dengan cara menalar. Kedua, mampu memahami bahwa segala sesuatu tidak selalu tampak. Ketiga, mampu berpikir secara kritis. Keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika. Kelima, memberikan pandangan yang luas sehingga dapat membendung rasa egoisme dan egosentrisme. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memenuhi tes tengah semester. Demikian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.